Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Sehat ya? Yang penting sehat dulu ya, baru bisa ada kucing. Kalau nggak sehat nggak bisa datang ke kucing. Baik, saya hari ini alhamdulillah ditakdirkan bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian di tempat ini dalam sebuah acara yang mulia, yaitu bagaimana memakmurkan masjid kita. Tadi sudah disinggung oleh Ustaz Agus tentang banyak hal. Saya kebagian tentang khususan imam saja ya. Jadi kalau kita bicara tentang saya tidak, tadi awalnya dalam pikiran saya itu yang hadir ini pada imam-imam semua. Makanya saya tadi tidak membuat PowerPoint, karena kan imam itu tidak selesai dengan diucapkan, tapi harus dipraktekkan. Nah, bayangan saya tadi itu workshop kita, nah, satu-satu dipraktekkan. Tapi ternyata banyak yang datang itu manajer-manajer masjid. Nah, maka ya akhirnya harus ada materi-materi yang cukup diucapkan. Nah, nanti mudah-mudahan yang kalau ada imam 1-2 boleh praktek. Nah, jadi sebetulnya kan kalau bicara tentang imam itu kan bicara tentang pemimpin di dalam ibadah sholat, gitu aja ya. Jadi siapa yang menjadi inspektur upacara, kan kira-kira begitu. Jadi imam itu tugasnya adalah untuk memimpin, memandu pelaksanaan sholat berjamaah di masjid. Tentu dibutuhkan banyak syarat ya, beberapa syarat. Tentu banyak juga, lebih dari satu. Syarat untuk menjadi imam sederhana sebetulnya. Dia punya wawasan atau ilmu tentang agama ya. Terutama agama yang berkaitan dengan kaifiah sholat ya, sunnah, wajib atau rukun, itu dimengerti oleh imam. Lalu yang kedua, dia juga punya talenta untuk menjadi imam ya. Talenta itu artinya apa? Punya keterampilan ya. Yang pokok sebetulnya adalah, kalau dalam bahasa Iqra itu ya tajwid lah ya. Tajwidnya meliputi makharijul huruf, sifatul huruf, ahkamul huruf ya, mad wal qasar atau fasahahnya gitu. Nah, ditambah dengan sedikit lagi itu ada suara atau ghina ya, atau seni suaranya lah gitu ya. Ya, itu talenta yang harus dimiliki oleh seorang imam. Nah, kayak begitu kan tidak bisa diucapkan, Pak. Halo? Itu memang harus ditransfer. Bagaimana transfernya? Pakai tenaga batin, Bu? Gak bisa kan? Tapi kalau ilmu tentang makhraj, sifat, ahkam ya, atau mad wal qasar itu bisa dijelaskan. Tetapi kalau masalah lagu tadi itu ada taktilnya, itu memang harus dipraktekkan gitu. Ya, nanti kita coba sedikit-sedikit walaupun tidak tuntas gitu ya. Karena kan tidak boleh meninggalkan sesuatu walaupun tidak dapat semuanya. Ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Kalau nggak bisa semua ya jangan ditinggal semua. Lalu yang ketiga, ini penting, aspek di luar wawasan keilmuan, lalu punya talenta atau punya keterampilan. Yang ketiga memang berkaitan dengan perilaku ya. Ini imam juga harus menunjukkan akhlak ya. Jangan sampai imam ngomong goblok, kan repot. Ya, jadi ngomongnya yang bagus-bagus saja. Jadi dalam Al-Quran itu kan ada 9 perkataan yang harus dimiliki oleh umat Islam. Hanya satu yang tak boleh. Selainnya boleh. Qaulan ma'rufa, qaulan layyina, qaulan
qawlan sadida, qawlan karima, qawlan hasana, qawlan thaqila, qawlan maisura, qawlan baligha. Coba diulang Pak. Besok ulangnya, saya diundang isi pengajian di masjid masing-masing. Lalu satu yang tak boleh, qawlan azimah. Qawlan azimah itu apa? Perkataan yang berdampak buruk besar. Orang terlukai, orang tersakiti, orang terlecehkan. Sudah ya, cukup, nanti kemana-mana. Jadi akhlak itu penting. Bapak Ibu, ini kan manajer-manajer masjid. Kalau mau cari imam, ya harus diperhatikan itu. Tidak hanya punya ilmu, tetapi harus punya akhlak. Bahkan akhlak mengatasi ilmu. Kan begitu sekarang. Kalau orang berilmu banyak, tapi berakhlak ntar dulu. Nah, terutama kalau imamnya muda-muda ini, ya imam muda ini harus dicermati betul tuh. Nah, jadi Bapak Ibu, berkaitan dengan ilmu agama, nanti silakan di screening lah ya. Ini kira-kira imamnya tahu tentang ilmu agama enggak gitu. Ya, lalu tentang tartil, ini yang susah nih Bapak Ibu. Ya. Jadi ini kadang membutuhkan bakat juga. Tapi janganlah membayangkan akan menciptakan masjid seperti Masjidil Haram, tidak usah. Ya, karena As-Sudais itu ya cuma ada di situ. Tidak bisa dibuat KW yang ke sini ya. Jadi seni itu Bapak Ibu, tartil itu dia universal. Maksudnya apa? Keindahan itu bisa dimiliki oleh tempat lokasi yang berbeda, punya kekhasan. Kalau kita mau fotokopi, Pak, kita tetap nggak akan bisa mengalahi yang fotokopi itu. Masternya tetap lebih unggul. Nah, maka saya kebetulan latar belakangnya kan Qori itu. Ya, jadi akhirnya talenta Qori itu bisa membantu betul untuk menciptakan seni dalam membaca itu. Jadi tartilnya bukan tartil ala Sudais, bukan ala Mahir Akli, bukan yang lain-lain, tetapi ya ala saya, ala seni baca Al-Quran itu. Nah, maka lagunya kan ya tidak 100% itu mirip-mirip itu, tapi bagaimana lagu itu saya miliki di dalam bertilawah, nah itu kemudian dipakai di dalam imam. Misalnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini seni bayati namanya kalau dalam tilawah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu kalau dicari di toko kaset nggak ada irama kayak begitu. Iya, itu istilahnya apa? Made by me, dibuat oleh saya sendiri. Bukan saya hebat, enggak. Maksud saya ingin mengatakan jangan dikopi gitu. Karena kan yang penting itu substansinya apa? Berirama, indah, enak didengar. Gitu loh. Jadi nggak harus iramanya ala As-Sudais, ya ala kadarnya pun boleh. Yang penting indah. Yang penting berirama, Pak. Jangan sampai terlalu lugu. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Nah, itu kan lugu banget tuh. Ya, jadi dikasihlah dikit-dikit. Nah, jadi Bapak Ibu, sebetulnya ya berpengaruh nggak ya bacaan imam yang semerdu itu? Iya, berpengaruh sih. Tergantung mau diarahkan kemana pengaruh itu. Jadi kalau
imam itu dia mengerti tentang makna yang dibaca, itu intonasi kalimat atau ayat itu beda-beda, Pak. Sesuai dengan pesan yang diinginkan oleh ayat itu. Nah ini tadi pentingnya imam itu punya ilmu bahasa Arab. Dia bisa menerjemah, paham. Nanti irama itu dia mengikut ayat, Pak. Bukan ayat mengikut irama. Kan selama ini kan ayat itu dipaksa iramanya seperti yang diinginkan oleh yang bersuara. Iya kan? Karena nggak punya pemahaman tentang apa yang dibaca. Jadi kadang ayat kesedihan bacanya bahagia. Ayat yang bahagia bacanya malah sedih. Kan repot tuh. Tapi alhamdulillah jamaah kita nggak ngerti, jadi aman lah. Jadi itu pentingnya ilmu ya. Jadi ada sih berkaitan. Cuman di kita itu ya kan negara berkembang ya. Jadi proses semua tidak sampai-sampai. Jadi ketika ayat itu dibaca, pesannya di mana, berhenti di mana, kadang diulang-ulang, Pak. Waqadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Bukan perintah. Allah sudah tetapkan, wasiatkan agar berbuat baik orang tua. Wah, jangan nggak ada yang hormat sama orang tua tuh. Ya. Nah jadi begitu tuh. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pentingnya ilmu, pentingnya takdir tadi, sunni suara dan pentingnya akhlak. Saya kira itu aja modal dasar dari seorang imam. Ya. Jadi bapak-bapak yang menjadi manajer itu memang screeningnya dilihat di situ saja. Dia punya ilmu, ya tidak harus kuliah di UIN. Boleh kuliah di UMY, UAD, kuliah di UI. Yang penting dia punya ilmu. Yang kedua, seni ini Pak, itu harus disuruh baca dulu, didengarkan. Kalau sudah ada sedikit-sedikit iramanya, sudah nggak apa-apa. Asal dengan tadi terlalu lugu itu. Masalah untuk mengupgrade, nah itu saya bisa bantu tuh. Ya. Jadi mengupgrade itu tidak harus ketemu saya, seperti kata Ustaz Agus tadi itu, bisa ketemu di YouTube. Itu kan banyak contoh-contoh lagu itu. Yang ditiru itu iramanya. Ya. Mau bayati, mau ros, mau hijaz, nahawan, itu banyak lagunya. Jadi ada yang sudah sering berjamaah di masjid kampus, tapi tidak bisa mengkopi apa lagu saya. Karena tidak monoton, tidak statis, tidak istiqomah lagunya. Lagunya berubah-ubah sesuai dengan kondisi ayat. Ya gitu. Sesuai juga dengan mood yang baca. Bapak Ibu silakan aja nanti dipersilakan hadir sholat Jumat di masjid kampus. Insya Allah itu satu halaman baca itu. Nah, ya, jadi itu maksud saya, seni itu universal, tidak harus plek. Ya, mau pakai yang lain lah, mau pakai lagu hijaz bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu turun. Nah ini kayak begini kan nggak bisa di copy Pak. Itu butuh proses itu. Ada dulu modal dasarnya suaranya kayak gitu. Tapi jangan putus asa.
ya, setiap ada keinginan pasti ada hasil. Nah begitu Pak. Nanti kita lebih banyak tanya jawab ya. Ya, mungkin praktek kalau ada imam yang datang ke sini. Jangan-jangan tiba-tiba tidak, yang imam mengaku tidak imam sekarang. Ya, saya manajer Pak, saya takmir. Padahal sehariannya imam. Kenapa? Kalah awu. Nah untuk materi saya sudah buat kirim ke teman-teman panitia, nanti silakan dimiliki. Mungkin dari bagian apa pengertian sudah selesai ya. Apalagi itu tugas imam tuh. Oke ya. Jadi peran imam itu memimpin sholat ya, bukan memimpin partai gitu. Sholat lalu menjadi panutan ini tadi itu. Jadi jangan sampai akhlaknya tidak baik ya. Kemudian membina hubungan harmonis dengan jamaah dan pengurus dan menjaga adab dan akhlak Islami. Ya, peran imam begitu tuh. Nah, lalu keilmuannya apa? Ya, tajwid harus tartil tadi, lalu memahami fikih sholat, oke. Ini Bapak Ibu juga diminta sunnah muakkad kalau punya hafalan, ya, walaupun tidak harus 30 juz, ya. Kalau tidak punya hafalan, nanti kan jamaahnya bisa tebak-tebak. Ulhu, ulamu, anas, wah mesti nih, ya. Yang paling tidak punya hafalan 1 juz atau 2 juz, 5 juz, ya. Supaya ya ada variasi. Tidak wajib sebetulnya. Itu kepantasan aja lah ya. Jadi lebih baik, ini persoalan etik aja itu, bukan persoalan benar salah. Lalu mengetahui tata cara sholat berjamaah. Saya kira itu ya. Apalagi itu Mas, manajemennya itu kalau menyusun jadwal imam secara terorganisir. Pak, saya imam di masjid kampus sejak tahun 2004. Wah, ini jabatan yang tidak ada periodenya. Kalau presiden 2 periode lengser. Karepe telu, ini nggak iso. Sejak 2004 sampai sekarang 2024 sudah 20 tahun. Bukan karena saya hebat enggak Pak. Ya karena ya dianggap cocok aja. Lanjutkan. Itu aja tuh. Tapi Pak, saya sendiri loh Pak. Halo. Jadi imam masjid UGM itu cuma 1 orang. Anda bayangkan loh. Kalau bapak-bapaknya rata-rata berapa imam masjid di masjid masing-masing? Ada yang 5, ada yang 4. Abu Sujali katanya 4 ya imamnya. Masjid cilik 4 loh. Masjid gede, masa gede gue menjijik. Luar biasa. Ya, tapi karena saya ikhlas aja, jalan aja, tak apa-apa. Kebetulan jadwal mengajar di UIN itu bisa saya atur. Dunia saya atur, bukan dunia ngatur saya. Jadi sebelum zuhur saya pulang, habis zuhur saya kembali kampus. Jadwal-jadwal ngajar, ujian, ikutin jadwal saya. Nah gitu. Ya, jadi idealnya memang minimal 2 lah ya, menyusun jadwal. Karena kalau ada halangan langit misalnya, ya misalnya apa, ya sakit itu kan, ya akhirnya kalau di UGM kalau sakit ya sudah nanti baru mahasiswa, ya akhirnya kan tidak terstandar gitu, semampunya. Jadi minimal 2 diatur jadwalnya. Juga perlu melakukan evaluasi Pak. Jadi imam yang ada itu bukan malaikat tanpa salah, tanpa cacat. Nah, jadi perlu ada yang mengevaluasi. Ya. Ketahuan ngomong goblok, dievaluasi mundur. Ya. Jadi saya juga begitu Pak. Kadang-kadang agak cepat saya, ya kecepatan. Lalu jawabannya, Ustaz, saya ini rasanya kecepatan. Oke. Jadi kita aja tuh harus dievaluasi. Ya, hal-hal yang sifatnya tidak terlalu substansi kan bisa. Tapi kalau misalnya bacaannya sudah nggak benar, nah itu ya harus ganti itu. Tapi susahnya di kampung nggak bisa Pak, manajemen begini Pak.
Jadi yang jadi imam itu yang paling sepuh. Walaupun bacaannya geratul-geratul, orang karu-karuan tetap jadi imam. Tapi itu kan imam besar di masjid kecil, gak apa-apa. Jangan sampai imam besar di masjid besar. Ya, itu makanya menurut hemat saya, kenapa di dalam tradisi Islam itu menyarankan orang tua yang diutamakan menjadi imam? Karena dengan dugaan kuat umur yang cukup itu dia sudah banyak belajar, gitu loh. Umur yang cukup sudah punya pengalaman. Tapi kan itu tidak berbanding lurus untuk hari ini. Apakah semakin tua semakin merunduk? Tidak. Ya, semakin tua semakin tidak karu-karuan. Makanya hadis itu kontekstual. Ya, jadi silakan untuk dievaluasi. Lalu kalau perlu mengupgrade, nah itu kan tadi melakukan pelatihan. Ya hari ini mungkin upgrade itu, upgrade. Tapi lebih cocoknya tuh workshop ya. Kalau ini kan coaching ketakmiran masih umum. Nah, jadi kalau besok Mas ini Bapak yang datang hari ini itu diminta menjadi imam. Baik. Mana ini? Dengan bagian atasnya. Oh, gitu. Besok. Jadi besok tuh masing-masing takmir memutus imamnya. Baru diadakan workshop. Nah, upgrade ya dari Windows 7 ke 10. Lalu memastikan kesiapan imam pengganti jika diperlukan. Nah, saya kalau lebaran pasti mudik, Pak. Nah, lalu saya minta mahasiswa ada yang standby karena imam sebentar tuh. Ya, kepaksa-paksone sapam jadi imam, Pak. Oke, gitu Bapak Ibu. Lanjut Mas. Nah, komunikasi menjaga etika dalam berdakwah ini bukan untuk tugas imam ini tugas yang sudah mundur. Menyampaikan pesan yang relevan, oke, mengatasi perbedaan pendapat, nah, memotivasi jamaah untuk meningkatkan kehadiran masjid. Ini sebetulnya lebih ceramah ini. Kalau imam kan nggak gitu. Lanjut. Habis. Menjaga keikhlasan dalam sholat, nah itu imam itu. Yang penting begini Pak, kita minta imam itu perfect, tampil prima, sempurna, mampu menghipnotis jamaah. Tapi imamnya bisa tenang nggak? Ya dicukupkan kebutuhannya. Ya, kalau imam masih harus golek beras ya repot. Iya, nanti yang dibaca apa tentang persawahan dari atas. Ya, jadi keikhlasan itu ada kaitannya dengan hal-hal lain. Menguatkan kedekatan kepada Allah itu penting, Pak. Jadi imam itu kalau dia jauh dengan Tuhan, apalagi maksiat itu mesti bacanya lupa, ya, kadang hilaf. Jumlah rakaat pun kadang-kadang hilang, Pak. Ya, masih 3 sudah 4, wes 4 malah 5. Nah gitu. Itu ada hubungannya semua. Makanya tadi akhlak ilmu itu menyatu. Menumbuhkan sabar, bijaksana, oke. Ya seperti tadi itu. Sholat di UGM itu unik, Pak. Kalau saya baca lambat, Ustaz, kelamaan, ngantuk. Cepet, Ustaz, kecepatan, nah, susah gitu. Ya mestinya dibuat 2 kloter. Yang mau sholat cepat depan. Ya nanti yang lambat babak kedua. Jadi ngayomi, Pak. Ya, jadi memang tuntutannya macam-macam, Pak. Ada yang ingin khusyuk dengan berlama-lama, tapi ada juga yang tidak seperti itu. Kan kampus ini kan rata-rata kalau zuhur asar itu kan para pekerja semua itu, karyawan-karyawan, mahasiswa yang mereka hanya butuh waktu terbatas untuk sholat itu. Nah, tapi kalau subuh, Bapak Ibu silakan, kalau subuh bisa 1 halaman. Ya. Mau lama-lama bisa, tapi kalau zuhur asar cepat. Bahkan begitu komat, Pak, saya langsung takbir. Ada yang bilang, Ustaz habis komat, coba dilihat dulu jamaahnya. Soalnya begini, jamaah itu ketika komat dia masih duduk leye-leye kan kita. Masih main HP. Waduh, kita nunggu orang main HP. Jadi sesuai dengan hadis itu, Pak, tidak ada sholat setelah komat. Sholat saja nggak boleh loh, apalagi cuma main HP.
Maka begitu habis qomat langsung takbir. Ya jamaah akhirnya terbiasa dengan tradisi itu. Begitu mulai qomat awal, Allahu Akbar, sudah lari-lari itu. Jadi memang itu fungsinya kita untuk menjadi yang akan menggerakkan, menjadi leader. Lalu membentuk akhlak mulia, saya kira sama dengan yang tadi. Nah, ini baru kita mainkan simulasi memimpin sholat. Tapi yang datang takbir ya, gimana tuh? Pak Imam mana? Koreksi langsung bacaan Al-Qurannya. Terus khusus kasus permasalahan keimaman. Oke, nanti silakan ditanyakan ya, evaluasi dan berbalik untuk perbaikan. Oke. Jadi kalau kita mau memulai imam itu, tentu pertama kita kalau imam langsung ke depan, langsung kemudian melihat ke belakang, lihat jemaah dulu, dan tidak harus pakai sawu nanti sawu. Jadi kita lihat saja ke belakang jamaah, udah rapi sudah. Kita kan kadang sudah rapi masih sawu. Pada sawu itu kan ratikan, sudah rapi. Jadi karena apa? Ya karena Haramain itu. Kalau Mekah itu wajar begitu Pak, karena dia 1 juta yang sekali sholat tuh. Itu memang harus disawu-sawukan. Lagi itu rakaat imamnya kuwi, imamnya kuwi, komat kuwi kok sawu kali. Jadi itu fleksibel, jadi tidak keharusan. Toh juga yang biasanya imam yang sawu-sawu itu tidak melihat jamaah loh. Sawu bagus fi shalah dan ngecek rapinya kapan? Lebih baik kita ada saja, Pak, rapikan bahasa yang lebih bahasa ibu. Rapikan yang kosong rapat. Ini kan karena mereka bahasa Arab, ayo orang Arab. Kalau kita monggo bapak-bapak dipun rapat akan gitu. Monggo ikan wingking monggo macam-macam. Itu malah komunikasi. Gusti Allah tuh orang Arab. Ya, jadi itu dulu imam yang harus dilakukan. Dan cek. Tentu kita tidak nunggu orang yang masih lari-lari di pinggir jalan itu ngenteni saya. Itu namanya apa? Tidak menghargai duluan. Sudah selesai rapi, oke kita mulai. Ya. Jadi imam pastikan suara keras. Kalau ada mic, ini tanggung jawab takmir tuh. Menyetel dalam volume yang cukup pas, jangan kekecilan, jangan pula kebesaran. Kan ada juga sekarang kebesaran storing. Ya, itu diatur lah sedemikian rupa. Nah itu baru kita mulai. Nah, ada yang mau contoh kayak imam salah satu? Halo, kan benar kan? Mendadak menjadi takmir. Manajer masjid yang datang. Jadi imamnya langsung ngumpul. Nah, biasanya ada khilafiyah. Bismillahnya mau jahar apa enggak? Nah itu diselesaikan lah, itu fikih semua. Kalau fikih itu namanya produk pemahaman. Kalau kita pakai yang jahar, pakai. Yang tidak dijaharkan boleh. Dua-duanya boleh. Welcome. Yang nggak boleh itu tidak baca basmalah. Halo? Karena basmalah itu ayat pertama loh. Kalau ayat pertama nggak dibaca, berarti fatihahnya nggak utuh. Kalau nggak utuh, berarti nggak sah fatihahnya, nggak sholat. Jadi jangan gaya yang silsil loh, hati-hati loh. Ya, makanya baca Bismillah atau disirkan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak terbaca, nah itu naudzubillah jadinya. Ya, oke. Baca fatihah. Nah di sini kalau yang sering sampai ke kita itu as-sudes, dia cepat. Ya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu mudah, itu dia tuh lagu ros itu cepat itu, ya. Nah, kalau memang punyanya itu ya silakan.
Yang penting itu ada lagu lah sedikit-sedikit. Yang tidak boleh ditawar itu bacaannya, ya. Huruf, makhraj, sifat, hukum tidak boleh. Panjang pendek tidak boleh ditawar-tawar. No nego, ya. Syukur baca itu per ayat satu nafas. Dia kan Al-Fatihah itu kan sab'ul matani, ada 7 ayat yang diulang-ulang. Jadi pertama bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Itu tidak ada yang putus kayaknya. Ar-Rahmanir-Rahim. Ayat ketiga, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Itu insyaallah semuanya sampai. Biasanya yang ayat ke-7 itu yang dipotong itu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, diusahakan satu nafas. Karena sering-sering yang baca itu dipotong tuh. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Berarti itu. Terus langsung dia ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Padahal ghair itu kan bukan. Jadi yang diminta itu jalan yang diberi nikmat, bukan jalan orang yang dimarahi. Nah, kita mintanya bukan yang ghairil maghdub. Jadi dipotong. Kalau bisa satu nafas. Ya, walaupun di situ darurat ya, orang yang nggak sampai nafasnya. Tapi kalau ingin yang ideal, sambung satu nafas. Oke? Nah, jadi 7 ayat pas. Dan usahakan jangan sok-sok mau mengalahkan Ustadz Muammar Z.A. Tahu Ustadz Muammar Z.A? Qori itu loh yang suaranya panjang, Fatihah itu satu nafas tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kalau tilawah silahkan. Kalau imam nggak usah ikut-ikutan itu. Kan ada juga itu, terutama tarawih. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Waladdallin. Hadis qudsinya itu ada mengatakan apa? Satu ayat demi satu ayat dalam Fatihah itu Allah akan memberikan jawaban. Itu hadis qudsinya jelas. Makanya mesti kamus nggak pernah itu kejadian. Walaupun saya bisa satu dari Fatihah dari alhamdulillah rabbil alamin sampai walaupun satu nafas sampai. Jangan coba-coba. Insya Allah 1 menit bisa Pak. Jadi bersuara 1 menit itu bisa. Nah, apalagi kalau cuma Fatihah yang bacaan imam, kadang sampai 30 detik nggak sampai. Pasti bisa, tapi kan tidak saya lakukan. Kenapa? Karena ada ilmunya. Jadi hadis qudsi itu mengatakan begini, setiap kita baca ayat dalam surah Fatihah itu Allah jawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah ini ono hambaku memujiku. Ar-Rahmanir Rahim. Hambaku mulai menyanjungku. Jadi Allah terjawab. Maliki yaumiddin. Terus nanti sampai siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Hambaku berhak untuk mendapatkan apa yang dia minta. Nah, kalau dibablas itu Allah mau jawab kapan? Berarti dia butuh gitu. Oke ya, ini yang pokok-pokok aja. Nah, jadi tadi sudah waladdallin, amin. Kemudian ayat monggo ya mau panjang pendek dia situasi lah. Ya kalau subuh boleh panjang karena yang datang tuh pasti yang niat sholat itu. Kalau zuhur, asar, selalu rolasan segala macam tuh, jadi harus pengertian. Kemudian maghrib juga orang selalu mau pulang, isya juga, ya pokoknya situasi apa. Tapi kalau subuh boleh panjang.
Nah, jadi yang paling penting bukan panjang pendeknya, bacaannya. Siapa yang mau coba? Ini manajer Pak. Saya mau betulkan gimana tuh? Ya, ya jus belakang aja sudah bagus ya. Jus 30 atau jus amma itu. Ya, amma yatasaalun, amma yatasaalun, amma yatasaalun, amma yatasaalun. Beda-beda itu iramanya itu. Ya, Pak Hasan minta saya imam, saya ngumpet saja. Ya, karena mau menghargai imam setempat. Karena kan sudah dibayar. Jadi Bapak Ibu, silakan ayatnya, yang penting bacaan. Oke. Nah, lalu ruku ya, sujud ya, biasalah, tidak ada soal. Ini karena imam mau dilihat orang, maka gerakannya harus sesahih mungkin, sevalid mungkin. Ya, untuk takbir tidak ada soal. Biasanya yang ada agak belum dimengerti banyak itu ketika sujud, maka posisi kaki rapat. Ya. Jadi telapaknya bukan begini. Ya, rapat. Dan ketika duduk iftirash atau duduk antara dua sujud, satu ditekuk. Jangan sampai ada imam yang kakinya tidak ditekuk satu sebelah kanan, ya, dilonjorkan dua-duanya, itu tidak yang dituntunkan. Oke, itu yang biasanya. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada, oke lah ya. Jadi setelah selesai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan itu imam agak bergeser sedikit menghadap ke jamaah, ya kalau sempat, ya, supaya menyapa. Ya. Setelah itu mau masalah zikir mau lama pendek itu relatif. Ya. Yang pasti dilakukan dengan ikhlas. Tidak ada keharusan wirid setengah jam. Nah, dan sesuai dengan kebutuhan. Baik, saya kira itu saja. Sebelum surat baca basmalah. Sebelum surat. Sebelum surat tidak. Itu sunnah saja. Ya kalau Fatihah harus, karena itu ayat pertama. Tapi kalau ayat mau baca silakan, tidak ada masalah. Yang sedang baca. Kalau hanya satu ayat atau harus banyak ayat? Enggak. Baca surat itu minimal berapa ayat? Tidak, satu ayat itu cukup. Kalau Bismillahirrahmanirrahim Yasin, halo, Bapak Ibu, mohon maaf, Bapak Ibu nggak baca ayat itu tidak ada soal. Itu bukan rukun gitu. Halo, yang rukun itu apa? Niat, takbir, Fatihah, ruku, iktidal, sujud. Nggak ada ayat tuh, tapi itu sunnah. Nah, kalau satu ayat, monggo. Kalau satu surah, monggo. Satu juz, monggo. Sunnah loh. Tapi ya pangerten, lihat jamaah dulu. Kalau misalnya di di pesantren itu siap dengan, di pesantren di Magetan itu Pak, satu malam itu 30 juz loh. Magetan. Tarawihnya 8 jam selesai. Ya karena memang semuanya komunitas hafiz Quran. Ini habis orang diajak segitu keblinger Pak. Goyo. Ya malah nggak khusyuk tuh. Oh, potensi sebuah benar. Jadi ya makanya apa? Al-hukmu yadulu ma'illah. Ya, jadi kita menyesuaikan. Jangan sampai kemudian kita bersemangat sementara jamaahnya menderita. Itu tidak bisa juga. Maka imam yang paling baik adalah imam yang disenangi oleh jamaah. Tapi sering diartikan apa? Imam yang suaranya apik, bukan begitu. Imam yang mengerti kebutuhan jamaah. Udah jamaahnya sudah pojosan. Terus aja tuh. Tambah ayatnya. Wah, itu imam yang tidak disenangi oleh jamaah. Tidak ngerti dia bahasa isyarat. Ya, gesture itu.
Ya, kalau itu saya suruh berhenti. Monggo yang bertanya silakan Bapak. Ya. Monggo, Bapak bisa ngambil link. Bismillah, mohon izin bertanya. Kalau dari Masjid Nurul Huda 19 Wirokerten, Banten. Ini masalah yang saya hadapi sebagai imam itu, saya dimarahi karena sering baca surat yang kurang dimengerti jamaah, misalnya Qaf, Sajdah, Al-Insan dan sebagainya. Tapi saya hanya baca 4-5 ayat saja. Tapi tidak selalu tiap hari, tapi masih tetap dikritik. Nah, tapi padahal sudah saya sampaikan nas-nasnya itu supaya jamaah sini tidak hanya tahu Ulhu, Falaq, Anas, Al-Fatihah, Alif Lam Mim, Berkat. Nah, maksud saya supaya maju. Tapi ada 2 tokoh dari kampung yang sepuh yang kurang paham agama, marahi terus. Jadi akhirnya saya lebih baik banyak mengurangi jadi imam, saya ganti yang muda-muda. Nah, menghadapi tokoh-tokoh senior yang kurang paham, tapi dalam tanda petik ngeyel itu gimana? Ustaz Darwin, Ustaz kok apa namanya sesama biskota dalam saling mendahului. Jadi begini Bapak Ibu, itulah kita memang berhadapan dengan banyak orang itu memang berbagai karakter sifat. Cuman ya itu tadi, kadang-kadang orang pintar itu kalah sama orang bodoh. Nah, nanti Ustaz ngomong kata-kata kotor, terus pintar lawannya apa kira-kira? Nggak pintar gitu aja ya. Jadi orang yang kayak begitu itu tidak hanya ada di Wirokerten, Pak. Ya, di luar Wirokerten banyak. Caranya memang harus diadakan pengajian. Orang itu harus hadir, disampaikan oleh Ustaz pelan-pelan terus. Bahwa ayat Al-Quran itu jumlahnya 6.236 ayat. Orang yang An-Nas, orang yang Al-Falaq, itu begitu mencerdaskan jamaah yang kurang pintar dan ngeyel itu begitu memang. Karena mereka kan ya istilahnya ya adanya mengonokui selama ini gitu loh. Jadi aku kurang ngerti berarti bukan ayat, enggak juga. Justru tadi itu misi kita mengenalkan ayat tidak hanya 10 ayat, tapi ada 6.000. Itu jenengan tidak salah untuk memulai. Itu juga tidak sampai 1 surah ya, ada 5 ayat. Itu sudah sangat bijaksana itu. Saya kira jangan malah kendor, jangan kasih kendor kata Valentino komentar bola itu, gaspol. Karena itu bagian dari pembelajaran, Pak. Ya, lalu orang seperti ini bagaimana? Ya, kan Buya Hamka bilang kalau orang berilmu tidak berbicara, maka siaplah kebodohan yang kamu kuasai. Ya, jadi tidak ada soal tuh. Toh juga nanti lama-lama ngoceh itu kan juga capek juga berhenti sendiri. Sembari nanti hadirkan penceramah yang bisa menjelaskan itu. Nah, repotnya begitu ada pengajian membahas itu, yang tadi nggak datang, repot lagi itu. Ya. Jadi saya kira terus saja kita ada misi juga bahwa Quran itu tidak hanya beberapa ayat tapi banyak ayat, itu harus sampaikan. Yang penting tadi bijak, jangan sampai panjang-panjang. Ya 5 ayat itu cukup lah itu. Kulhu kan cuma 4 ayat, ya kan? Itu kan tadi 4 ayat, nah sama seimbang. Ya, jadi memang itu banyak problem itu. Jadi bahkan dikatakan wah ini kok sok-sokan, wah jadi kita membawa ayat yang berbeda dari kebiasaan itu dianggap sok-sok. Emang hafiz? Wah sampai gitu sekarang hafiz kok? Enggak ya. Ya Abu Jahal dari mana-mana saya dari dulu ada Pak. Ya, jadi tidak usah khawatir. Ya. Jadi saya kira jangan tetap saja on the track sudah itu. Ya sudah bagus. Tinggal nanti sembari
menghadirkan orang yang bisa dia dengarkan, ya. Carilah ya penceramah, pembicara yang bisa mengubah paradigma. Itu butuh waktu, Pak. Orang itu kenapa begitu? Karena dia dipengaruhi oleh masa lalu, pendidikan, pergaulan, wawasan. Kenapa biasa dengan mudah mengucap kata goblok? Ya mungkin keseharian. Hati-hati. Itu ada faktor eksternal yang bermain di sini. Jadi kalau orang tuh yang keluar kata-katanya baik, ya memang gaulnya baik. Ya. Makanya ada syair lagu apa? Wong kang soleh kumpul ono, supaya nanti yang keluar juga yang soleh-soleh. Belum tentu yang namanya soleh itu keluarnya soleh mana? Kalau konco gaulannya itu tidak soleh, itu pasti berubah karena dia dipengaruhi itu. Abun, lanjut Pak, jangan mundur, kasih kendor, gaspol. Jadi untuk pertanyaan kedua monggo Bapak, mungkin bisa perkenalan nama dan juga dari masjid mana ini? Cik, bismillah, izin bertanya. Saya Gilang dari Masjid Baitur Rahman, Panjatan Kulon Progo. Yang saya tanyakan, ketika saya posisi di kampung saya sendiri, imam masih berdoa dan belum memberikan isyarat untuk mengumandangkan iqomah. Tapi ayah saya selaku senior itu selalu mendorong untuk iqomah karena masih ada jamaah yang kadang datang satu-satu terus mau sholat sunat udah jamaahnya kemungkinan mau sholat sunat tapi saya sudah disuruh untuk iqomah padahal imamnya masih santai-santai aja ya. Yang harus saya lakukan sebagai seorang muadzin ataukah saya harus sholat di komunitas atau gimana? Kalau sholat di komunitas kadang-kadang orang tua saya tidak mau mengantarkan karena jarak antara rumah dengan masjid rumah dengan komunitas ya 500 meter. Sedangkan kalau saya sholat di masjid komunitas ya di Baitur Rahman sendiri toleransinya kalau subuh hampir seperti di pondok pesantren, kadang 30 menit, kadang 25 menit. Apalagi kalau buka puasa Senin Kamis toleransinya hampir 40 menit. Tapi kalau di kampung tidak, jaraknya singkat, kadang baru 6 menit sudah disuruh ayo iqomah dan alasannya gitu. Jadi ada saya bagaimana yang harus saya lakukan gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua untuk masalah adzan, kalau adzan boleh pakai kakiannya sendiri dengan lagunya sendiri boleh atau tidak? Kadang-kadang kalau adzan saya disuruh niru adzan Mekah dan Madinah. Tapi kalau yang saya dengar adzan Mekah dan Madinah itu lagu-lagunya tuh kadang di ngetril-ngetrilkan gitu. Kalau adzan karya sendiri kan mungkin lebih enak dan lebih simple gitu. Rencana akan saya praktekkan di Masjid Suja kalau nanti diperkenankan oleh takmir ada bulan nanti. Begitu aja. Asik. Makasih Mas Gilang, luar biasa loh dari Progo loh. Halo, kalau diukur dari jarak paling banyak pahalanya nih. Oke Mas Gilang, yang pertama ya. Jadi Bapak Ibu, ada kaidah di dalam agama kita itu mengatakan apa? Al-adatu muhakkamah. Jadi adat, kesepakatan itu bisa menjadi regulasi yang dipatuhi bersama, menjadi hukum. Itu Mas Gilang. Jadi adat, kebiasaan atau kesepakatan itulah yang dipegang. Kalaulah memang ini kalau di beberapa masjid kan sudah ada tanda kapan komat, ya kan? Biasanya kan ada berapa 10 menit. Nah, kalau sudah sampai 00 baru itu artinya apa? Mereka sudah membuat kesepakatan bahwa komat dilakukan pada saat sudah habis waktunya. Kalau sudah 00 komat itu adat itu harus patuhi. Oke. Nah kalau yang tidak ada petanda itu adat dalam bentuk teknologi itu, lalu ini kan susah ini. Ini susah berantem gara-gara cepat atau lambat. Maka saya kira memang Mas Gilang itu di masjid panjenengan itu sudah ada belum adatnya kapan komat dikumandangkan? Kalau di kampung kadang sering didorong sama bapak saya. Berarti sing dari adatnya bapak Jadi adat hukum bapaknya. Itu apakah sudah disepakati oleh masyarakat? Kadang-kadang
enggak. Kadang-kadang tidak. Berarti kan hati-hati itu. Kalau masyarakat sudah maklum bahwa hitam putihnya Masjid Baitur Rahman itu berdasar dahulu Bapak jenengan, nah itu berarti sudah jadi hukum. Kalau di Baitur Rahman tidak ada durasinya. Sudah ada. Iya, kalau di Baitur Rahman toleransi. Patuhi waktu itu. Walaupun Bapak yang nyuruh, punten Pak, ini adatnya sudah ada, yaitu teknologi. Durasinya berapa? Gitu loh. Ini bukan persoalan birrul walidain atau tidak, ya. Tapi ini persoalan adanya hukum yang sudah disepakati melalui diwakilkan oleh teknologi tadi itu loh. Durasi 10 menit, 15 menit, 25 menit, 30 menit, 40 menit, itu tergantung kesepakatan. Tentu ada pertimbangannya. Kalau di Masjid Pak Hasan 10 menit, 15. Nah, yang penting itu kan sudah patennya, sudah seragam itu. Setiap 10 menit baru dia akan bunyi, kan gitu. Nah, itulah yang saya katakan tadi apa? Al-'adatu muhakkamah. Yang kita pegangi sebagai hukum itu adalah apa yang menjadi kesepakatan. Oke? Jadi salah manakala masih kurang 2 menit koma, berarti kan meruntuhkan hukum itu sendiri. Nah, gitu loh. Oke? Mau 40, 30 itu tentu punya pertimbangan. Ya, misalnya apa? Kalau di Masjid Agung Sleman itu 25 menit. Kalau di tempat Pak Hasan 15 menit. Di masjid saya UGM 10 menit. Nah, jadi tergantung lah. Tentu ada dasarnya. Yang penting sudah sepakati udah. Yang tidak boleh tadi apa? Sudah sepakati lalu dibelajari dewi. Nah, repot. Enggak boleh itu. Apun Mas Gilang. Ya, jadi apa yang saya lakukan ini kan jenengan berhadapan dengan orang tua sendiri. Ya, Nabi Ibrahim juga berhadapan dengan bapaknya tuh. Nabi loh. Nah, jadi kan kamu Nabi. Gitu. Jadi nanti disampaikan ke bapak, Pak, ini ada ilmu dari Pak Nur bahwa salah satu yang menjadi hukum itu adalah kesepakatan adat. Nah, kalau adatnya sudah disepakati sesuai dengan waktu yang disepakati, yang itu dicantumkan atau disetel di dalam jam pengaturan itu, sudah itu menjadi adat. Maka kita sepakati itu, ya. Apalagi kemudian ada yang sedang sholat, tapi begini Bapak, kalau sudah datang waktunya, bukan datang ajalnya, ya ajal itu sebetulnya waktu juga. Jadi kalau sudah datang waktunya komat, ya komat aja, nggak usah nunggu. Ada yang baru sholat, enggak, itu kan adatnya sudah disepakati tadi. Ya itu mestinya orang seperti itu, kalaupun mau sholat sunat, ya agak jauh-jauh. Ya. Jangan malah di depan imam, kan repot itu. Ya, itu bisa diangkut bareng-bareng dan dipindahkan. Ya. Nah, lalu yang kedua, Mas Gilang, sekali lagi seni itu universal. Seni itu berlaku umum. Dia tidak menyempit pada tempat tertentu, gaya tertentu, Pak. Yang namanya seni itu kata kuncinya Pak, indah. Jadi kalau jenengan pakai iramanya sendiri itu malah top itu. Kenapa? Itu milik. Itu loh. Kenapa orang Arab itu iramanya begitu? Karena itulah miliknya, seninya. Jadi saya sebut tadi itu lagu Soba. Itu nama tempat Pak. Nahawan itu lagu Kampung Nahawan. Lalu karena irama yang diminati oleh orang Kampung Nahawan, dia berdendang begitu semua sama, sehingga menjadi sebuah lagu Nahawan. Gitu loh. Di kita ditiru. Mestinya harus ada lagu Dadang Bulo, es lilin, seni. Jadi dalam mengimami dengan langgam Jawa, silakan Pak. asal ada syarat. Iya, asal tajwidnya benar, makhrajnya benar, panjang pendeknya. Jangan sampai gara-gara langgam Jawa, lalu panjang pendeknya berubah. Bismillah. Itu berapa mat itu? Nggak boleh Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh? Tidak ada soal. Makanya tadi ukurannya adalah tajwidnya. Mau lagu apa? Silakan. Kita tuh kan sering fotokopi itu. Orang Arab mono, melu mono. Bajunya mono, melu mono. Makanannya mono, melu mono. Kan itu budaya.
Budaya itu kreativitas, pikir, ucapan, perbuatan. Yang penting apa? Ajaran pokoknya nggak terabaikan. Misalnya dalam berbusana itu tidak harus fotokopi. Yang penting tutup aurat. Halo? Siapa bilang ini peci suaraku? Enggak. Ini peci Indonesia. Makanya di Arab tidak ada. Jadi bukan petunjuk kesolehan loh. Boleh kayak Pak Hasan, boleh kayak ya. Nah, jadi kembali ke pertanyaan Mas Gilang tadi itu, saya malah tidak ada soal sebetulnya. Cuman ya kita berhadapan dengan masyarakat yang tadi itu loh, wawasannya ya pakai qaulul qadim terus gitu. Qaulul qadim itu apa? Pendapat lama gitu loh. Ya, saya beda-beda itu malah dianggap aneh gitu. Terus bid'ah, rokok, repot tuh. Jadi tidak ada soal, irama itu universal. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, orang yang Arab gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gak ada di Madinah, Pak. Amolan. Gaib patroli. Jadi bisa enggak? Bisa. Yang penting kan tajwidnya tidak dihancurkan gitu. Irama saja itu. Ya, jadi bagaimana kita justru memiliki irama yang sesuai dengan irama bumi pertiwi itu bagus. Jadi tidak harus ya. Kalau itu yang dalam kaidah agama kita Mas Gilang, nanti saya kasih ilmunya untuk menjawabnya. Jadi nanti biar nggak otot-ototan. Cari Pak Nur bukan begitu. You mulai dulu dari kaidahnya Pak. Al-adatu muhakkamah. Apa yang sudah disepakati itu menjadi hukum. Nah, selesai. Lalu yang kedua ini apa? Boleh nggak irama dandang bulu? Silahkan aja. Rumusnya apa? Al-aslu fil mu'amalah al-ibahah. Setiap aktivitas yang bukan kaitannya dengan ibadah itu monggo-monggo kemauan. Boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Wali kan. Jadi yang bukan ibadah, nah ini kan mengemas ini boleh nggak? Ini kan bukan ibadah. Boleh kemas kayak begini, kayak yang lain, silakan, tidak ada salah. Jadi segala sesuatu perbuatan yang menyangkut bukan ibadah, maka hukum awalnya boleh. Sampai ada hal-hal yang membuat dia tidak boleh. Misalnya apa? Bertentangan dengan prinsip yang dilarang oleh agama. Ya kayak tadi tuh, bertentangan dengan prinsip panjang pendek huruf. Pakai lagu dandang bulo tapi matnya berantakan, tidak boleh. Tapi kalau tidak bertentangan dengan prinsip utama, jalan saja. Halo, bisa dicontohkan Mas Gilang irama yang Anda punya itu? Menarik itu. Ya. Nah, bocoran sedikit lah. Soalnya saya kan nanti tidak sholat di sini, Mas. Yang pingin dengar itu saya. Ini biasanya beliau seperti itu punya keunggulan tersendiri. Ya. Punya apa? Dia punya feel berbeda dengan kita. Ayo silakan Mas Gilang. Tidak usah. Secukupnya. Kalau belum cukup selesai, ya selesaikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke, bagus. Itu kan tidak ada di Madinah, Pak. Azan itu nggak ada di Madinah, di Mekah nggak ada itu. Ada cuma di Kulon Progo sana itu. Tapi itu nggak ada soal. Enak kok. Ya, ada dimensi seni yang muncul di situ. Nah, tinggal sedikit saja itu hurufnya. Nah, Mas Gilang.
Ini mau azan utuh nggak biar tak dandani? Nah, jadi Allah, itu berubah barisnya. Jadi tidak lagi menjadi fathah. Baris itu kan hanya 3. Fathah di atas A, kasroh di bawah I, domah U. Nah, sudah. Jadi Allah. Jelaskan A-nya. Jangan sampai Allah. Berubah dia. Nah, coba jenengan tadi itu agak berubah sedikit. Nah, coba diulangi. Ya, Allahnya agak di-A-kan sedikit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bentar. Jadi ada huruf apa namanya? Lamnya itu loh, Allah. Dia itu kan tahlil, tebal. Lam tahlil itu Allah, Allah. Allah, gitu. Bukan Allah, berarti tahlilnya hilang. Kayak begitu tuh perlu workshop. Makanya di pelatihan seperti ini saya tertarik gitu. Minta sama panitia diajarkan lagi khusus untuk ini aja. Jadi workshop azan, workshop imam, workshop jenazah. Iya. Siapa yang jadi jenazahnya? Silakan. Jadi itu bagus tuh, ya. Hilang tadi iramanya ACC saya, Mas. Lanjut. 3 hurufnya, Mas. Jadi lam itu ketika lafzul jalalah yang ada kata-kata Allah itu dia harus tebal, tahlil namanya. Allah. Jadi mantap gitu loh. Masya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Allah Akbar. Halo? Dicoba Mas Gilang. Allah padat. Allah. Itu mantap sesuai dengan orangnya, mantap. Berbobot gitu loh. Halo? Mau terus gak? Nanti mau bikin praktek ada dulu nanti. Kan saya kan mau koreksi. Besok siapa yang koreksi? Pak Hasan, gak bisa Pak Hasan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cepat dulu, dapat berubahnya cepat. Satu lagi, ro-nya juga itu semua huruf ro kalau dia dimatikan atau disukunkan, dia hanya 2 bunyinya. Ada bunyinya yang tebal, ada yang tipis. Kapan dia tebal? Semua huruf ro yang mati, sebelum dia mati, huruf sebelumnya berbaris fathah atau dhamma. Itu tebal. Akbau. Caranya menebalkan apa? Bibir yang bawah itu ditarik ke atas, diangkat. Akbau. Seperti menyebut u, akbaru, tapi jangan dibarisin. Akbau. Halo, workshop loh. Diomongin kalau ditulis orang itu praktek. Coba Mas Gilang, akbau. Dia cepat loh. Akbau. Tajam dia. Padahal dia nggak lihat kita. Luar biasa. Allahu Akbar. Jadi kenapa kadang orang sering itu kok gak kayak orang Arab ya bunyinya? Itu sifat huruf. Sifatnya kita tuh kadang-kadang kalau makhraj mungkin agak-agak oke lah, tapi sifat itu berat ya. Sifat. Ya. Allahu Akbar. Ada Hamas itu apa? Huruf itu ketika mati harus bunyi anginnya keluar. Ada desisnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu baru mantap top markotop. Coba ulangi Mas Gilang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bisa ditransfer, ya kan model naturalisasi kan, ditransfer dari Kulon Progo menjadi muazin Abu Suja. Lanjut Mas, mana tahu di syahadatnya nanti terus asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن لا إله إلا الله Tidak ada soal tuh. أشهد أن لا إله إلا الله. Asik kan? Cuman masalahnya kalau azan irama kayak begini, jamaahnya tambah plus tidurnya. bukan kebelet ke masjid tuh. Wih, naik terus. Itu masalahnya, Mas. Ya, jadi lagu itu maka maaf, saya potong ya sebentar. Kenapa ada lagu Ros? Lagu Ros itu lagunya cepat, Pak, bergairah, bersemangat. Nah, jadi karakternya itu begitu. Jadi kalau kita ingin memberi semangat ke orang lain, bawa lagu Ros. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semangat kan? Karena mau buka puasa kan? Kenapa Hijaz itu seperti apa azan Malaysia tuh, Pak? Suasana subuh tuh, dia sepoi-sepoi bahasa itu. Hayya 'alas shalah. Wah, asik tuh. Ya. Besok ada besok lagi. Terus Mas Gilang, Asyhadu anna Muhammadan أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. Nah, sebentar Mas. Panjenengan giginya masih utuh? Masih. Nah, pengucapan huruf sin. Muhammadar Rasul, su, s. Ya. Nah, harus jelas. Tadi itu kan kurang nampak, Mas. Coba Muhammadar Rasul. محمدا رسول. Nah, itu tahu, Mas. Itu mungkin selama ini dipahami seperti itu. Nah, karena kan tidak bisa musyafah. Tadi kan Ustaz Pak Agus temui guru itu. Kenapa? Karena dia itu bermusyafahah. Talaki itu berjumpa, musyafahah itu berhadap-hadapan. Mau mengoreksi bentuk mulut seperti apa, posisi lidah seperti apa, sehingga bisa dikoreksi langsung. Itu namanya berhadap-hadapan. Bentuk bibir, bukan mau melihat bibir orang, bukan. Penyebutan itu misalnya Fir'aun, roh itu kan tipis. Kalau dia berbaris bawah sebelum mati, cara menipiskannya gimana? Kalau nggak dikasih tipsnya, itu nggak tipis dia, tetap feel tebal. Maka lihat bibir bawah ditarik ke bawah, feel meringis, feel itu kan ketemu begini, feel buang feel, oh feel tebal dia tuh. Nah, jadi Bapak Ibu, asyhadu anna Muhammadar Rasul, Mas. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Coba, su, s, s, S s, S s aja betul s. S Itu esa. Esa. Jadi dari setelah menyebut es, coba dibarisin. Esa, esa, esu. Berubah. Tadi itu. Mungkin belum, ya tidak bisa melihat lidah gitu. Esu. Ya, jadi harus bersih dia. Halo. Oke, coba sekali lagi. Muhammadar Rasul. Su, S, S.
S. Itu tuh S. S. Muhammad Rasul. Muhammad Rasul. Top ini orang. Bisa berubah 180 derajat dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Ini berubah 180 derajat 1,5 bulan. Tidak menjabat lagi gitu. Iya kan? Belum sempat menikmati rumah dinas. Gaji juga belum dapat. Tapi kan dulu sudah dikasih DP waktu Pilpres. Sudah dapat mobil mewah banyak. Allahu Akbar. Ayo Mas, lanjut. Hayya 'alas shalah. Ada huruf yang bermasalah nggak di situ? Hayya 'alas shalah. Mas. Hayya 'alas so. Bakso. Coba sekali lagi. Hai, ya. Hayya 'alas shalah. Lamnya tetap fathah dulu, karena di situ bukan lafzul jalalah, tidak Allah. Tidak hayya 'alas shalah. Yang Allah itu yang Allah. Itu lafzul jalalah, tapi kalau ala itu tidak lafzul jalalah, dia tetap hayya 'alas shalah. Gitu loh. Ala dulu baru so. Kita maklum. Ya, hayya 'alas shalah. Coba sekali lagi Mas. Hayya 'alas La, shalah. ala dulu, ala. Hayya 'ala. Hayya 'ala. Ya, baru masuk so. Hayya 'alas shalah. 'Alas so. 'Alas shalah. Oke. Hayya 'alal falah, coba. Hayya 'alal falah. Tidak ada soal. Ya, terus. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke, cukup ya. Itu lagu itu namanya lagu Jiharka. Lagu Jiharka itu lagu takbiran. Jadi kalau dengar itu ingat Mudi. Allah. Itu lagunya sedih. Ya. Gimana, Bu? Mungkin bisa dilanjutkan pertanyaan selanjutnya. Masih ada waktu kurang lebih 15 menit. Ya, silakan Bapak. Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya lagi bisa mengangkat tangan. Kita kan sisi sini sudah, mungkin sisi sana lagi. Coba angkat tangan Bapak Ibu sekalian ingin bertanya. Bapak yang pakai jaket oranye, monggo silakan. Bisa berdiri Bapak, diperkenalkan dulu namanya siapa dan dari masjid apa. Terima kasih Pak. Nama saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat Teguh dari Masjid Fajrul Islam Tegalioso Manuraden Ngaping Sleman. Yang mau saya tanyakan di masjid kami mencanangkan masjid kami sesuai dengan namanya Fajrul Islam Pak. Jadi harapannya betul-betul memberikan pencerahan bagi warga dan juga sekitarnya. Alhamdulillah, qadarullah, pendatang-pendatang kami itu hebat-hebat Pak. Bacaan Al-Qur'annya bagus-bagus, tajwidnya, kemudian juga suaranya, sehingga kami sebagai sesepuh gitu ya Pak ya, artinya memberi kesempatan kepada mereka untuk menjadi imam. Namun demikian ada yang gayanya Sesudes, ada juga Ali Baswan, ada juga gaya Padang gitu, ada gaya Jawa Timuran gitu. Nah, menimbulkan pro kontra juga. Salah satunya si nom ora pun ngimami gitu loh, sing keluar dan sebagainya. Nah, kemudian sesuai dengan komitmen kami bahwa di masjid itu kita tidak akan mengamalkan sesuatu tanpa ilmu. Nah, oleh karena itu kadang-kadang kita tutupi dengan ilmunya gitu. Nah, yang jadi pertanyaan saya,
apakah sebuah masjid itu, kalau dulu Pak, kalau dulu ada imam itu yang pertama si A, kalau enggak si B, si C dan sebagainya, bapak ini ada. Dan sekarang itu enggak terpantau, enggak tertuliskan gitu loh. Tetapi berdasarkan apa itu yang hafalannya, yang bacaannya bagus, yang tajwidnya bagus dan seterusnya Pak. Tapi ya tetap saja ada yang aku nggak mau jamaah lagi karena yang imami masih muda-muda gitu. Nah ternyata ini tidak sepenuhnya benar juga, kemudian keset gitu. Nah ini oleh karena itu apakah sebuah masjid itu harus ditentukan, apakah ada keharusan gitu bahwa imam masjidnya sini gitu. Terima kasih Pak. Ini ketiban durian runtuh beliau ini, Pak Teguh ini, dengan Masjid Fajrul Islam ini ya. Jadi banyak SDM yang datang dengan talenta yang cukup ya, memenuhi syarat. Itu tidak semua masjid dapat begitu Pak ya, syukur itu ya. Nah cuman memang yang namanya kaum Ansor itu Pak pasti iri sama Muhajirin Pak, di mana-mana itu Pak. Ansor itu pendatang, Muhajirin itu saya mukim gitu. Jadi masih ada semacam stigma itu ya, atau pembelahan pikiran itu bahwa sing poso ke kudu pribumi, sing urban, sing hijrah Muhajirin itu kose. Itu paradigma lama. Jadi di kita ukurannya itu bukan Ansor atau Muhajirin Pak. Ingat ya bahwa kita itu disuruh baca Quran itu dengan tartil, dengan ilmu tajwid, ilmu qiraah atau ilmu seni kalau ada. Warattilil Qur'ana tartila, itu artinya apa? Bacalah sesuai dengan kaidah tajwid. Syukur-syukur ada iramanya itu. Jadi itu yang menjadi patokan Pak. Bukan nom, nem, tuo tadi, bukan gitu. Ya, jadi tidak itu ukurannya Pak. Nah ini yang memang pekerjaan takmir untuk menghadirkan penceramah. Ini misi tersembunyi untuk menyadarkan kaum seperti tadi itu. Ya, karena sekali lagi ukurannya tidak pada. Kenapa tadi ada hadis mengutamakan yang tua? Itu dengan dugaan lama hidup, umur banyak itu ilmunya juga banyak gitu loh. Nah, tetapi kan kenyataannya enggak, tua wae semono. Ilmunya ya orang repot. Nah, misalnya gitu. Jadi itu sudah bagus Bapak kalau memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada yang memenuhi persyaratan utama, yaitu bacaan yang bagus. Itu diteruskan itu. Tinggal bagaimana nanti hampir sama pertanyaan sama beliau tadi itu, memberikan pencerahan sesuai dengan nama masjidnya Fajrul Islam. Cerahkan itu yang tua-tua yang memang masih dalam qaulul qadim tadi itu, paradigma lama itu. Jadi bukan pada jumlah umur, tapi kualitas umur Pak. Gitu. Tua itu ilmu bacaannya bagus, gitu ya. Kemudian tajwidnya mantap, ada iramanya, itu diteruskan Pak. Jadi lalu kalau di sana banyak Pak, ini perlu manajemen juga. Kalau yang punya kualitas itu ada 5, ya supaya nggak rebutan juga kan misalnya. Atau pas dilalah 5-5-nya pas lagi keluar kan nggak ada imam, ada buat. Nah mungkin itu persoalan manajemen saja itu. Diatur, digilir boleh. Kalau dia tidak mau dijadwal, tapi ada waktu, silakan saja. Itu masalah kesepakatan saja. Jadi penjadwalan itu dibuat mungkin untuk memudahkan supaya tidak menemukan hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya Pak, dilalah rata KP kan repot. Ya karena tidak terjadwal. Nah, kalau dibuat jadwal ada sedikit tanggung jawab gitu. Jadi intinya yang tadi itu memberikan pemahaman kepada yang masih cara pandang yang tadi itu. Jadi tua di sini maksudnya bukan tua jumlah umur, tetapi tua kualitas keilmuannya. Ada lagi, ya pokoknya dakwah terus. Memang merubah adat itu berat Pak.
karena sudah menjadi hukum. Kata al-'adatu muhakkamah. Jadi tua itu menjadi hukum. Ya, tapi dia salah dalam memahami tua itu dari jumlah kuantitas, padahal maksudnya tua itu kualitas. Sambut? Oke, lanjut. Halo, Mas, udah? Monggo terakhir, pertanyaan terakhir. Oh, ada nih. Dari sebelah sana lagi Bapak, yang baju putih. Halo, panitia. Panitia. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suryadi dari Masjid Jami'iyah Butuh Purworejo, Bapak. Saya sedikit akan bertanya masalah imam di masjid kami itu sudah disetujui, Pak. Dulu waktu itu ada rapat takmir menyetujui bahwa beliau ini sebagai imam kita, karena kita pandang itu dari segi ilmunya terus dan lain-lainnya tadi memenuhi syarat untuk menjadikan imam. Akhirnya kita tunjuk, tapi dengan berjalannya waktu ada beberapa jamaah, sebenarnya tidak banyak, saya kok tidak cocok dengan imam ini. Akhirnya dia mundur untuk tidak ikut jamaah. Yang kami tanyakan, apakah ada dalil khusus kalau tidak cocok itu akhirnya tidak jamaah? Misalnya saya tidak cocok dengan imam ini, saya tak mundur aja, tidak usah berjamaah. Itu Pak yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Supriyadi, ternyata yang paling banyak pahalanya beliau ya. Lebih jauh daripada Kulon Progo Mas Gilang. Baik Pak Supriyadi, jadi kangelan kita kalau cari-cari dalil kayak begitu tuh ya. Ikuti saja, ambil yang baik ya, yang buruk tinggalkan. Jadi kan sebetulnya itu kan subjektif ya. Ya, hanya satu orang. Ya biasanya itu tidak berdasar biasanya itu, karena hanya subjektif itu ukurannya lebih kepada feel aja itu. Ya mungkin Mary atau apa segala macam. Saya kira itu biarkan saja gitu. Ya itu kan seleksi alam ya. Nanti orang kayak begitu tuh lebih bermasalah dalam persoalan integritas batiniahnya itu, ya, spiritual itu. Bukan kalau keilmuannya kan sudah disepakati tadi. Orang banyak sudah sepakat karena memenuhi syarat. Nah, coba kurang apa? Masa gara-gara orang satu lalu bubar? Ya kalau satu itu profesornya kan itu. Ini bukan profesor, ya sempunya sendiri. Jadi saya kira tidak ada dalilnya. Ini ukurannya bukan cocok tidak cocok loh, senang tak senang loh, tapi benar nggak benar. Halo, beda loh. Jadi di dalam hidup ini Pak ada 3 hal yang berbeda. 1 benar, 2 baik, 3 indah. Benar itu artinya apa? Sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan ilmu, itu benar. Kalau baik itu bukan persoalan benar, tapi apa? Ya lebih ada positifnya gitu. Itu baik. Ya, lebih indah gitu. Jadi kita prioritasnya itu benar dulu. Halo. Ini pakaian batik begini dengan pakaian relawan begitu, itu benar mana? Sama-sama benar, bagus. Yang repot apa? Mana yang lebih baik? Ah, selera, betul. Jadi kalau selera jangan dibenturkan dengan benar salah Pak. Jadi yang tadi imam itu sudah benar itu. Perkara lebih baik atau lebih disenangi, nah itu urusan lain. Benarnya itu udah dipegang. Tentu bagi orang yang nggak suka sumo, dia akan cari baju yang lengan pendek. Tuh, itu yang baik buat dia. Yang penting benarnya Pak, sama-sama nutup aurat. Kenapa Bapak itu pakai batik? Karena habis pengajian habis kucing ini mau jago manten. Ya itu baik itu, pakai begitu. Jangan sampai kemudian sesuatu yang baik lalu menyalahkan yang benar, ya tidak boleh. Paham? Nah ini hati-hati. Prioritas itu benar dulu, baru baik. Mau pakai sendal, mau pakai sepatu, mau pakai boot, itu yang penting sama-sama menutup atau memberi alas buat kaki, telapak kaki. Itu benar.
Tapi kalau misalnya musim hujan, nah tentu lebih baik pakai boot, sepatu daripada sedang jepit. Nah, baik. Halo, sudah? Nah, nanti kalau indah mana? Yang keren itu kan kalau sepatu ya itu sudah lebih cantik dilihat. Beda lagi tuh. Apakah sudah jepit tidak menutup atau mengalas telapak kaki? Mengalas. Tapi kan dalam di sawah yo koyo melarang loh. Indah itu, tidak indah itu. Nah, kita gara-gara indah itu lalu berantem. Padahal itu sudah benar. Nah itu loh. Halo. Nah itu pengajiannya nanti khusus banget. Ya, jadi ada benar, ada baik, ada buruk atau jelek. Nanti Pak Supriyadi, jadi jangan lalu satu orang mengalahkan jamaah. Ya, jadi justru mungkin ada yang melakukan pendekatan, apa tuh masalahmu? Jadi jangan sampai kita menyelamatkan pohon, tapi yang dipotong akarnya. Nah, itu daunnya aja, dahannya aja. Ada Pak Supri, jadi Pak usulan jauh-jauh dari Purworejo, ya mudah-mudahan berkah, ilmunya dapat. Ya, ada tuh? Sama. Ayo, Terakhir. Oh ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Mahfud Rodi dari Masjid Al Falah. Bukan. Citra Harboh sepanjang Sidoarjo, Surabaya. Masya Allah. Kami dari luar Luar biasa. Banyak hal yang tadi ditanyakan oleh beliau ini selaku imam ataupun manajer masjid. Memang dalam hal imam Pak ini ya sangat dilematis Pak. Karena Pak mencari imam itu tidak mudah, sangat sulit. Oleh karena tadi sampaikan ada beberapa kriteria, 3 kalau nggak salah, wawasan keagamaan, talenta atau skill dan adab. Nah ini Pak, kami menjumpai imam di tempat kami itu, skillnya, talentanya bagus Pak, suaranya bagus, makhrajul hurufnya itu juga bagus. Tapi Pak, adabnya yang kurang. Ini yang contohnya. Karena imam kan jadi pemimpin teladan. Contohnya, ketika subuh itu petugas muadzin itu sudah azan dan imamnya itu belum bangun Pak. Sehingga ya tugas takmir membangunkan. Nah, bahkan sampai tidak bangun dan tidak jamaah sholat. Padahal imam itu diberikan fasilitas tempat sebelahnya imaman. Nah ini yang problema buat kami, sehingga kami nanti harus melangkah bagaimana. Sebab beliau ini masih kuliah, sehingga pertama sering izin, kemudian mungkin juga kecapean, tapi juga kayaknya juga ini pembawaan juga Pak. Nah pertimbangan kami ya dari kurang mampu, kemudian perlu kita bantu, kemudian makhluk dulunya bagus, pamesnya juga bagus, cuma itu Pak. Sehingga apa? Kesan dari para jamaah terhadap imam itu, imam tetapnya saja tidak ikut jamaah, tidak sholat sunat fajar dan sebagainya. Nah, ini Pak mohon penjelasan. Apakah yang diutamakan ini wawasan keagamaannya, talentanya, atau adabnya? Yang mana? Berat. Ini ternyata lebih jauh lagi dari Purworejo. Jangan-jangan nanti ada yang dari Papua, repot saya ini. Ya. Matur suwun Pak dari Sidoarjo, ya, luar biasa. Ya Allah yang akan membalas semuanya. Jadi memang ini sebetulnya bukan pertanyaan multiple choice Pak. Tinggal pilih A, B, C. Nah, ini 3 in 1 Pak. Ya karena dilema betul itu. Bacanya bagus, tapi akhlaknya gak karuan. Untung cuman telat bangun Pak. Kalau sempat bawa cewek ke kamar kan repot Pak. Tadi saya deg-degan, ini apa ya? Oh ternyata keset bangunnya. Ya apalagi anak muda, mahasiswa, kan banyak sekali situasi yang mengitari dirinya Pak.
Nah, memang tentu kita tetap mendakwah, memanggil, mengajak. Eman-eman loh, ini aset loh, ya. Toh juga akhlaknya tadi itu sebetulnya tidak terlalu fatal, ya. Sampai unek-unek uang, nyek-nyek uang tuh, gulung-gulung uang kan, tidak sampai gitu. Ya, masih bisa di upgrade Pak. Ya, tentu pendekatan orang tua itu ya ke anak itu mungkin bisa. Atau mungkin kedua, ya ini kan selain mengajak, menghimbau, menyadarkan, mungkin bisa memberikan apa yang membuat dia bisa lebih bertanggung jawab Pak. Biasanya kan honorgo honorumpo Pak. Mungkin kalau dia agak dijamin, tanggung jawabnya muncul. Nah ini mungkin orang paten di ruwet aku ke sakno ae. Bisa jadi loh Pak, maaf ini. Panjenengan yang lebih tahu suasana di masjid panjenengan. Bisa jadi begitu. Dia merasa antara ekspor dan impor tidak seimbang misalnya gitu loh. Misalnya. Itu kita terus terang saja Pak, ini manusiawi loh sekarang. Ya, karena kita nuntut perfect sementara kita tidak memberikan minimal setara. Kan ayatnya kan begitu, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha, minimal paruh, minimal setara gitu. Coba Bapak bayangkan, mereka kita tuntut sementara mereka harus cari makan. Nah, kan ya Pak. Nah, itu nanti toh juga membiayai imam itu kan sama saja dengan sedekah, infak, itu kebaikan. Ya. Jadi nggak usah menganggap wah ini kan ibadah kepada Allah. Ya. Ibadah haji itu kan ibadah kan. Berapa rakaat yang dikeluarkan? 35 juta, 60 juta, 100 juta, tergantung hajinya. Plus atau haji bisnis yang 1 miliar. Halo. Jadi gitu Pak. Jadi pertama tentu dipersuasi, dinasehati. Yang kedua mungkin perlu dihitung gitu, apakah ini sudah, kalau bahasa proyek tuh BEP gitu. Yang ketiga, kalau memang harus memilih, tentu ini bukan pilihan tapi ini last choice saja, pilihan terakhir, menimbang mana yang lebih berat kemudorotannya daripada kebaikannya. Itu timbang aja. Kalau misalnya sekali-sekali ya mungkin masih ditolerir lah. Tapi kalau sudah seterusnya terus-terusan, nah, mungkin itu nanti masih ditimbang. Ya. Karena mencari talenta itu angel Pak. Angel. Itu bawaan lahir Pak. Ya. Jadi sesuatu yang sudah karakter bawaan takdir qadarullah itu memang langka. Makanya kenapa kita berburu pemain sepak bola sampai ke Belanda, ya karena itu nggak bisa diciptakan, butuh waktu panjang itu. Nah ini pengen piala nih, orang-orang keterampilan kemampuannya nggak bisa. Nah gitu Pak. Jadi ada 3 kemungkinan yang bisa dilakukan. Nanti pulang ke Sidoarjo, pocahai rundang sele. Lalu yang kedua, apa kurang bulanan nih kira-kira gitu. Yang ketiga nanti kalau masih sekali 2 kali ya kita pertahankan aja karena susah Pak. Saya kan sudah lama berkecimpung di tilawah itu, nyari bakat susah. Ya, saya punya murid itu memang tidak bakat Pak. Jadi dilatih sudah 10 tahun ya tetap tadinya blero, malas-malas, nggak bisa. Nah ini anugerah itu. Nah ini tolong dirawat. Nanti yang baik kita ambil, yang buruknya kita perbaiki. Itu aja rumusnya. Jadi ya memang butuh perjuangan juga. Saya kira itu Bapak. Halo, cukup ya? Cukup. Oke, saya kira begitu Bapak. Ini pesan buat panitia karena banyak yang minta workshop ya. Nanti diadain lah yang ada workshopnya. Karena ini ilmu terapan, bukan ilmu teori. Ya, jadi kalau teori bisa baca buku, bisa buka YouTube, tapi kalau terapan begini, ya harus di bengkel. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Segala kebenaran, kebaikan dari Allah. Kurang dan saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.